hidup dalam penurutan dan doa. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita tidak punya kuasa, tetapi Ia penuh kuasa. Pekabaran 3 malaikat memanggil kita untuk hidup dalam penurutan. Pekabaran malaikat pertama menyatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Demikian dituliskan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani dan kata takutlah di dalam ayat ini dapat juga diterjemahkan sebagai menghargai, menghormati atau memuliakan. Hal itu merupakan suatu sikap untuk setia kepada Tuhan, suatu sikap mental untuk menurut kepada kehendaknya. Seorang bijaksana menyatakan begini, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian dituliskan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Ketika kita berpikir untuk menuruti perintah-perintah Tuhan, sangatlah mudah untuk mengingat kembali kelemahan dan ketidaksanggupan kita untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan. Terlalu sering kita merindukan untuk berbuat benar, tetapi gagal menemukan kekuatan untuk dapat melakukan kerinduan kita itu. Bersama dengan Rasul Paulus, kita haruslah mengakui, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Demikian dituliskan dalam Roma 7 ayat 15. Jadi apakah solusi Rasul Paulus terhadap dilema ini? Pada akhir pasal, Rasul Paulus memunculkan pertanyaan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan ia merespon dengan pernyataan positif ini, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian dituliskan dalam Roma 7 ayat 24 dan 25. Ada solusi terhadap masalah di mana kita selalu gagal, bertobat, dan gagal lagi. Paulus berkata bahwa solusinya terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lemah, tetapi Ia kuat. Kita rapuh, tetapi Ia perkasa. Kita tidak punya kuasa apapun, tetapi Yesus Maha Kuasa. Ellen White menyebutkan hal ini dengan indah dalam sebuah artikel yang ditulisnya di dalam Science of the Times 21 Mei 1897. Teladan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya pengharapan kita untuk menang adalah dengan terus-menerus menolak serangan setan. Ia, yaitu Yesus, yang telah menang dari musuh jiwa dalam konflik dengan pencobaan, mengerti kuasa setan terhadap ras manusia, dan telah menaklukkannya untuk kita. Sebagai pemenang, Ia, yaitu Yesus, telah memberikan kemenangannya untuk kita. Dan di dalam upaya kita untuk menolak pencobaan-pencobaan setan, kita dapat menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya, ketidakberdayaan kita dengan jasa penebusannya. Dan ditopang oleh kuasanya yang terus-menerus di bawah pencobaan yang hebat, kita dapat menolak pencobaan dalam nama-Nya yang Maha Kuasa dan menang sebagaimana Ia, yaitu Yesus, telah menang. Kemenangannya menjadi kemenangan kita. Kita menjadi pemenang dalam kehidupan Kristen ketika kita berfokus pada kuasa Kristus, bukan pada kelemahan kita. Saat kita masuk ke dalam doa, marilah kita minta penggenapan janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu supaya Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saat kita meminta penggenapan janji ini dengan iman, Yesus akan melakukan hal-hal luar biasa dan menguatkan kita untuk menghidupkan suatu kehidupan ilahi, sementara kita bersiap untuk kedatangannya yang tak lama lagi. Amin.